Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku fans Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bertepatan dengan 18 Rajab 1442 Hijriah. Kita bertemu kembali dalam rubrik Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan alhamdulillah seperti biasa kita selalu setia ditemani oleh beliau Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultanah LCM PDI dan hafizahullah taala, insyaallah beliau akan selalu senantiasa menemani kita dalam rubrik yang insyaallah sangat familiar ini dan rubrik yang sangat berusaha untuk dialog dengan menyapa sahabat-sahabat yang berada di luaran sana, di luar studio, karena alhamdulillah kami di studio saat ini juga dalam kondisi sehat walafiat ditemani oleh Akhi Fajar dan juga Abu Fakih dalam menyelenggarakan acara ini. Seperti biasa kita jangan lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah insyaallah nantinya. Dan seperti biasa kita mencoba untuk menyapa Ustadz, Kef Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya, banyak aktivitas Ustadz ya. Insyaallah tetap semangat Ustadz ya. Iya. Dan ada sesuatu Ustadz yang mungkin disampaikan kepada teman-teman di sana Ustadz. Allah ikhwas sekalian, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwas sekalian, ya, kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita bersyukur kepada Allah terhadap di segala kondisi, di seluruh situasi. Pokoknya insya Allah asal kita punya semangat, punya aktivitas, insya Allah ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur, ya, dari tadi lesu sekali melihat keadaan. Masya Allah. Tapi ketika mau hadir di studio acara kita ini, masya Allah tetap semangat. Nah itu juga mudah-mudahan pemirsa juga seperti itu. Semoga insya Allah. Dan teman-teman juga nanti jika ada pertanyaan yang menyusul dari yang sudah pertanyaan yang sudah kami terima, silahkan rekan-rekan sekalian bisa menuliskan di kolom komentar untuk di fanpage-nya ataupun IG dari Bali Mengaji insya Allah. Insya Allah. Dan gimana Ustadz, kita langsung membahas ini Ustadz, beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ya. Insya Allah yang pertama Ustadz, pertanyaan dari saudara Mansur di Denpasar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Saya mau tanya, apa hukum gaji TKW yang bekerja di luar negeri? Bagaimana hukum seorang TKW asisten rumah tangga? Ini beliau menjelaskan Ustadz ya, lebih diperinci, di mana di negeri Muslim tanpa mahram. Kemudian juga data paspor beliau juga dimudahkan oleh agensi supaya bisa masuk bekerja di sana. Serta sekarang visa beliau masih dalam proses permohonan, tetapi beliau sudah bekerja di bosnya. Beliau bekerja di sana sudah bertahun-tahun. Beliau bekerja menafkahi keluarga termasuk saya. Dan saya ingin menggunakan uang nafkah tersebut untuk saya putar modal bisnis dan lain-lain. Apa boleh dan bagaimana Ustadz keberkahannya? Mohon solusinya Ustadz. Jadi kelihatannya ada dua pertanyaan Ustadz ya. Pertama terkait bagaimana hukum gaji TKW-nya tersebut. Yang kedua, apabila gaji tersebut diputar nih, dibuat modal bisnis dan sebagainya, apakah ada keberkahannya? Karena kelihatannya walam ini seorang yang kemudian putri Ustadz biasanya ya. Kan tanpa mahram, TKW kan tenaga kerja. Oh iya, betul seperti itu Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya, Bapak Mansur, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa fiik barakallah. Pertanyaan ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ya, ketika menikah biasanya ya, Rasulullah SAW menasehati putra dan putrinya dengan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala.
yaitu diantaranya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ketika kalian membangun rumah tangga kalian itu, yaitu dibangun dengan kejujuran, ya, dengan perkataan yang benar, tentu berdasarkan semua bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah yuslih lakum a'malakum. Perkataannya di sini nih, yuslih lakum a'malakum, yaitu yang digarisbawahi di sini, yaitu insya Allah kalau kita bangun rumah tangga kita dengan fondasi agama, insya Allah Allah akan memperbaiki urusan pekerjaan kalian. Kalau sudah dibangun seperti itu, pekerjaannya pun akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya penghasilannya pun menjadi halal, ya, menjadi halal. Nah, ini ya yang pertama. Yang kedua, ya, ikhwas sekalian, ya, terutama Pak Mansur di sini. Jadi untuk ya wanita, ya, mereka adalah sebagai ibu rumah tangga. Mereka bertanggung jawab terhadap rumah tangga daripada suaminya. Ya. Wal mar'atu, kata Rasulullah SAW, ya, dan istri itu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ya. Dia sebagai ya pemimpin, sebagai pengatur di rumah suaminya, di rumah suaminya. Sehingga memang wanita ya sifat keibuannya mendidik daripada putra-putrinya, itu yang mestinya seperti itu. Yang utama, ya. Nah, kemudian ya yang ketiga yaitu memang sebagai suami layaknya dialah yang mencari nafkah. Ya. Itu yang paling utama. Seorang suami mesti dia bertanggung jawab ya untuk menafkahi keluarganya, dan tentunya yang paling ideal untuk bekerja itu sebagaimana ada hadis memang. Ini memang tingkatannya dia hasan. Ya, tingkatannya hasan, biasa disebutkan di dalam kitab Raqaiq itu. Min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu yaitu al-baitu yaitu lahu baitu wasi, yang mempunyai rumah yang luas, ya. Wal markabul hani, dan mempunyai kendaraan yang nyaman. Wal jarus saleh, mempunyai tetangga yang saleh. Nah, ini dia. Wal amalu fi baladi, yaitu pekerjaannya itu di kotanya sendiri. Jadi kalau bisa kita bekerja di samping rumah kita gitu tuh. Ya, samping rumah kita itu yang paling nyaman, kita dekat dengan keluarga dan ini. Ya. Tapi sekarang kayaknya seperti itu tuh, pandemi itu. Jadi kerjaannya online semuanya. Jadi ya, kan? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ini mana ada hikmahnya. Makanya ini yang ideal, yaitu seorang suami yang bekerja. Namun, nah ini jadi permasalahan ini. Bila mana terpaksa barangkali. Nah ini jadi kalau sudah namanya terpaksa, darurat nih. Ya, dihukum darurat. Kalau hukum darurat ini kalau memang dia daruratnya itu bagaimana, dilihat dulu kata ulama nih. Terpaksanya itu bagaimana? Misalnya qadarullah ya suaminya misalnya stroke, nggak bisa bekerja. Ya. Kecelakaan, cacat, seumur hidup nggak bisa dia ini. Terpaksa istrinya bekerja. Nah, ini lain cerita nih. Tapi kalau suami bisa bekerja, kalau kita lihat nih ceritanya nih, suaminya bisa memutar hasil. Nah, berarti kan dia bisa ini. Bisa bekerja berarti suami. Ya, Pak Mansur ya. Jadi kalau seandainya memang terpaksa seperti itu, kemudian tidak ada pekerjaan di negerinya, di daerahnya. Nah, ini lain cerita ini. Lain cerita. Itu dibolehkan dengan catatan. Dibolehkan dengan catatan.
ada jaminan keamanan dari misalnya tenaga kerja yang mengirimnya. Ya, kemudian yang kedua harus ada mahram itu. Ya, harus ada mahramnya karena dia bekerja di ini. Ya, apalagi sabda Rasulullah SAW itu jelas sekali. Nabi mengatakan la yahillu li imratin, ya tidaklah ya halal, tidak boleh ya seorang wanita itu tu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir, antusafira masirata yauma wa lailah laisa ma'a hurmah. Dia kalau keluar lebih dari 1 hari saja atau 1 malam saja, nah itu tanpa mahramnya nggak bisa. Ini nggak bisa ini. Nah ini ya apa namanya teman-teman sekalian. Jadi pekerjaan wanita di luar rumah, apalagi di luar negeri ini hampir ditentang oleh beberapa ormas ya. Ini di ormas. Kasusnya Tuti itu, ya itu pernah ini itu dapat hukuman mati di negerinya orang karena memang melakukan tindakan kriminal. Jadi ini jadi pelajaran buat kita semua. Jadi tidak hanya melihat penghasilan atau keuntungan dari atau gaji dari itu semua. Maka yang harus diperhatikan di sini adalah ya beberapa dampak ya negatif yang bakal ditimbulkan. Ya, wanita keluar dari rumahnya, kemudian jauh daripada keluarganya, pasti akan membuat pikiran dan sebagainya. Nah ini sehingga Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ini, mewanti-wanti tidak boleh, ya tidak boleh, ya keluar ya tanpa mahram ini tidak boleh bekerja. Dan memang kalau seperti ini ya menjadi perhatian pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan yang bisa ya memenuhi bagi rakyat ya di negeri kita ini. Dan bersyukurlah beberapa teman ya beberapa ini berusaha untuk membuat lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Nah, inilah yang semestinya dilakukan ini. Nah, bagaimana kemudian sekarang ya di masalah ini? Ya. Apa namanya? Terkait hartanya. Hasil daripada itu semua. Ya, hasil dari sana. Kalau ditanya bagaimana hasilnya? Biasanya kurang berkah ini. Kurang berkah ini. Makanya harus punya target. Dapatnya banyak ya. Kan gitu ya. Biasanya. Jadi jangan kemudian tidak ada ini. Taruhlah sekarang dengan keterpaksaan. Terpaksaan ini berapa lama keterpaksaan kita ini? Ya kita harus memanage keuangan ya dengan baik. Kemudian berupaya ya untuk ya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Qanaah lah. Qanaah. Kita berkumpul bersama keluarga, bersama ya suami dan istri, ayah dan ibu. Itu sudah merupakan apa nikmat yang Allah berikan. Jangan hanya sekedar materi. Berupayalah mencari dan mencari. Banyaklah silaturahim dan insya Allah itu lebih baik daripada kemudian ya suaminya di mana, istrinya di mana, anaknya kemudian kemana-mana kan? Anaknya kemana-mana. Iya kan? Anaknya kemana-mana itu yang sekalian. Jadi ya, coba ya mungkin Pak Mansur atau yang lainnya ini, jadi punya ya memanage ya keuangan keluarga ini penting sekali untuk ini. Dan tidak apa-apa sekarang kita susah ini, makanya kemudian persiapkan anak-anak kita ini. Ya, dibuat anak-anak kita ini punya perhatian dengan kita, tentu dengan ya kasih sayang ya untuk merangkul mereka ya supaya tahu bagaimana orang tuanya, orang tua ya, dalam mencari nafkah kan seperti itu. Dan memang kadang-kadang ya Bapak sekalian ini mungkin saya merasakan betul, saya baru ini saya ya ada guru TK saya itu yang memperhatikan keluarga kami dulu. Masya Allah, Allah yarhamu ya Allah yarhamuha. Ada Bu Gendro namanya. Saya enggak paham itu. Itu memperhatikan jadi dulu abah sama ibu saya ya Masya Allah saya bersyukur pada mereka berdua ya itu selalu saya dikenalkan pasar, saya disuruh
masih SD, Dagang, berjualan. masih SD, yaitu ngantarkan nasi makanan, bawa dari rumah makan untuk ya ibu saya masakkan untuk abah saya udah saya disuruh di situ di toko tunggu. Dan itu ternyata apa? Sekarang baru kita rasakan, oh mereka sebenarnya melatih kita ini untuk ikut merasakan bagaimana orang tua mencari nafkah. Nah itu insya Allah ya itu suatu nikmat ya, barangkali itu ya, mudah-mudahan kalau saya ditanya bagaimana ini ya, sebaiknya memang ya kita bekerja di negeri sendiri ya, barangkali rumput itu kelihatan hijau di rumah tetangga, di tempat rumah tetangga. Iya, tapi tetap saja ya lebih nikmat ini ya, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas. Ya, tapi jangan berharap hujan batu ya. Ya, hujan airnya udah kebanjiran kita, apalagi hujan batu ya. Ya, nah ini Mas kalian, yang mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Tapi ini Ustaz, dari yang antum sampaikan bahwa tadi kan tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir itu kan dia keluar rumah tanpa mahramnya. Nah, pertanyaannya, jika keluar rumahnya itu apakah selalu harus disertai mahram, misalkan dalam kota saja Ustaz, dalam artian mungkin seharian ada arisan di mana kan gitu. Apakah itu sudah termasuk dalam kategori yang harus ditemani sama mahram juga Ustaz? Dalam kota Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau yang seperti ini memang khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Tapi memang keadaan duruf ya. Duruf itu artinya keadaan-keadaan yang ya kalau kita dirasa aman insyaallah ya, insyaallah tidak mengapa. Ya, jadi kalau misalnya di pasar, apalagi keadaan seperti ini, lebih baik sebenarnya saling membantu satu sama lain. Qadarullah masa apa? Ya, kalau seandainya, yalah qadarullah barangkali, ya, ketika misalnya suaminya sakit, dia bisa membantu suami. Suaminya meninggal, dia sudah siap. Dia sudah siap menjalankan ini. Karena ya mudah-mudahan, kita nggak tahu, mudah-mudahan diberikan umur yang berkah ya. Karena pada umumnya ya para suami itu lebih dulu pulang dipanggil Allah. Nah itu ada umumnya seperti itu. Allah. Jadi tidak mesti harus kemana-mana di istilahnya dalam kota, misalkan ke pasar atau kemana selalu berdua. Memang mesra sekali sih kemana-mana berdua. Tapi ada keperluan di mana wah ini harus sendiri ini kan gitu guys. Jadi artinya kan masih di ini ya saja. Insyaallah seperti itu. Ada beberapa khilaf juga kan terkait masalah itu saja. Ya betul. Ya, selama kondisinya cukup aman lah bagi wanita-wanita kita keluar tersebut saja. Insyaallah. Mudah-mudahan negeri kita aman. Aman insyaallah. Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Mu'afah dari Suwungkau. Bila saya sudah membayar zakat mal tahun 2019 sampai 2020, kemudian saya membuka rekening tabungan haji di mana DP-nya kan memang 25 juta dikalikan 2 orang. Nah, sementara saya masih dalam daftar tunggu untuk berangkat haji hingga waktu tertentu. Pertanyaannya, tahun berikutnya, apakah saya wajib menghitung 50 juta tersebut sebagai bagian dari total harta yang dibayar zakat malnya? Kemudian yang kedua, dan apakah setiap tahun karena kita belum berangkat haji, kita wajib tetap untuk menghitungnya? Dan yang ketiga ini, bagaimana dengan hutang haji? Yaitu sisa yang harus dibayar saat kita sudah mendapatkan jadwal keberangkatan. Apakah hutang tersebut mengurangi jumlah harta yang wajib dikenai zakat mal, sementara sifat biaya haji tersebut fluktuatif? Tahu saja? Baik. Insyaallah dah mempersiapkan ya Ustaz. Ya insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari saudari. Saudari Mu'afah, mudah-mudahan Allah sampaikan keinginan anti ini ya. Ibu-ibu ini ya. Insyaallah ibu-ibu yang Mu'afah ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah ini, dan niat pun sudah terhitung insyaallah. Apalagi saat ini pandemi, aduh sudah ya kita. Alam kapan dibuka lagi Ustaz ya? Dibuka lagi. Untuk haji Ustaz ya. Haji tahun yang lalu 10.000, akhirnya jadi 1.000. Akhirnya jadi 1.000 saja. Ya karena memang kondisi
di Masjidil Haram yang begitu ketat untuk ya protokol kesehatannya, ya, yaitu mengantisipasi supaya tidak terpapar ya virus corona ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya. Amin, ya. Mudah-mudahan juga Allah memberikan juga jalan kepada kita untuk menemukan penangkalnya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Taib, ya. Yaitu pertama, itu tentang pembayaran haji. Ini kan sebenarnya transaksi dari calon haji kepada Kemenak, ya kan. Kemenak berarti harta itu pindah dia. Ya, pindah ke Kemenak sudah. Dia pindah dia. Dan ini terjadi transaksi untuk membeli porsi jatah haji. Nah, padahal yang namanya zakat itu adalah harus ya milkun nafs, ya, kepemilikan diri sendiri, dan milkut tam, kepemilikan penuh secara sempurna. Kalau sudah pindah maka sudah tidak kena. Itu sebenarnya sudah cukup satu jawaban itu. Untuk menjelaskan semuanya. Untuk menjelaskan semuanya. Artinya apa? Pertanyaan berikutnya tidak perlu di ini. Jadi yang jadi pertanyaan mungkin itu kayaknya punya uang saya tetap di situ. Nah, seakan-akan uang saya masih di situ. Masih di situ. Itu padahal itu sudah bukan uang Mbak Mu'afa di sini atau Ibu Mu'afa di sini. Tapi itu sudah pemilik, sudah pindah dia. Karena kita sudah beli porsi, ya. Kecuali kalau dibatalkan, ini pun melalui persyaratan yang lain. Banyak sekali. Nanti ada pembahasan namanya iqalah. Ya, iqalah itu artinya membatalkan. Misal nih, kalau yang iqalah nih. Nah, ini ceritanya beli HP lah. Ya. Sudah beli HP di toko HP, kemudian Ana pulang ketemu sama Arif nih. Ustaz tak kasih HP. Loh, ini HP-nya sama ini. Rugi dong Ana beli, untuk apa punya dua orang dikasih. Ana balik lagi ke toko. Nggak jadi. Dan Ana bilang nggak jadi dah, maaf ya. Ini namanya iqalah, membatalkan, menghilangkan ini tanpa syarat ini. Ya, memang ini sebenarnya nggak boleh ini. Ada yang mengatakan ini jadi terjadi dua transaksi, ada ini. Cuma memang lebih bagusnya memang pemilik toko mengatakan, oh ya enggak apa-apalah, sudah enggak apa-apa, bukan rezeki saya. Ini namanya iqalah. Ini misalnya kalau misalnya tadi pertanyaannya Mbak Mu'afa ini, ya. Kalau misalnya saya enggak jadi nih haji, nah itu baru dia nih. Tapi ini kan sudah dibayarkan, berarti sudah pindah, dan itu enggak perlu dihitung lagi harta yang sudah masuk ke ini, enggak hitung zakat lagi. Yang perlu dihitung, ini mungkin pertanyaannya kedua. Ya, dan apakah setiap tahun karena kita belum berangkat haji kita wajib tetap menghitungnya? Ya, menghitung harta kita sendiri. Iya. Ya sekarang ini bukan menghitung hartanya. Yang 50.000. Nggak perlu, karena itu sudah pindah gitu. Sudah pindah. Jadi kita menghitung harta yang tersisa di kita ini. Jadi bukan ininya. Ya. Bagaimana dengan hutang haji? Hutang haji ya dibayar. Kalau antum nggak bayar ya nggak diberangkatkan. Jadi kan bagaimana dengan hutang haji? Yaitu sisa harus dibayar saat kita sudah mendapatkan jalan. Harus dibayar. Kalau nggak gitu nggak berangkat. Nggak berangkat. Bisa berangkat. Bisa diganti sama orang lain. Jadi apalagi sekarang ya teman-teman sekalian ya. Jadi memang sebaiknya sesegera mungkin kita mendaftarkan ya, haji ini. Ya karena apa? Karena istilahnya kuota ini semakin kecil jadi semakin kecil kita karena nih. kondisi pandemi semakin jadi memperpanjang antrian nomor antrian itu. Jadi harus ditanya. Kalau misalnya ada dana untuk ini sudahlah bayarkan insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ibadah haji. Makanya jangan nunda-nunda nih. Ini kadang-kadang ada yang suka nunda. Banyak padahal dia buka laci saja. Punya fulus ya Ustaz ya. Punya fulusnya. Buka laci saja ini. 50 juta mungkin insya Allah bisa lah. Kecil ya Ustaz ya. Wallahi mas kalian, antum belum dikatakan muslim kalau tidak memenuhi rukun Islam itu. Ya. Memenuhi rukun Islam itu. Sekarang apalagi keadaan berubah-ubah sekarang dunia ini. Ya, ada orang Masya Allah punya duit tuh hampir 1 triliun. 1 triliun barangkali. Tidak pernah ini. Allah hati yang tidak tergerak, tidak dibukakan. Mas sekali ingat ya, ini panggilan barakallahu fi. Insya Allah mudah-mudahan nih Mbak ini. Insya Allah
namanya itu adalah rumah Allah, Baitullah. Ya, kalau Allah membukakan kepada kita rumahnya di dunia, insya Allah dibukakan rumahnya di surga. Ya. Kalau seandainya, ya, seandainya antum itu ya, tidak tergerak nih, berarti Allah tidak mengizinkan antum untuk menunaikan ibadah haji. Hati-hati antum. Pintu di surga pun tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bakhil antum. Jangan kikir. Kalau punya uang, keluarkan cepat. Sekarang antum 1 miliar untuk berangkat kalau dapat. Pandemi susah setengah mati. Ya. Itu yang kita ini aneh. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah nggak ada dia tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Nggak dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, wala ya nanti kemudian akan mendapatkan dibukakan pintunya di akhirat. Hati-hati ini, karena meremehkan daripada ibadah haji itu rukun itu. Rukun ya. Ya. Allah yarhamu ya Ustaz Ahmad Amar ya, anak mendapatkan fikih dulu di pondok itu. Haji nih wajib muasa namanya. Wajib muasa itu wajib bila mana ada kelapangan. Artinya apa? Setiap kita sebagai seorang muslim harus menanamkan di diri kita ini kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun barangkali kita belum punya uang. Walaupun kita tidak punya uang. Ya. Tapi kalau seandainya Allah ya memanggil kita, tapi hati kita sudah berkeinginan. Dan keinginan seorang muslim itu ya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah seperti itu niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau misalkan dikategorikan tidak sempurna sebuah keislaman seseorang saja, jika memang betul-betul dia sudah mampu, tetapi dia tidak melaksanakan rukun Islam berupa ibadah haji ini, Ustaz ya. Artinya tidak sempurna keislamannya atau bagaimana, Ustaz? Tidak sempurna keislaman, bahkan ada beberapa ancaman untuk dia meremehkan agama ini. Padahal itu adalah rukun. Rukunnya kan sebenarnya lebih ya wajib. Rukun itu ibarat tiang. Rukun itu tiang. Makanya kan rukun Yamani, rukun Syami, ya itu ini rukun Iraki, rukun Hajar Aswad itu tiang. Tiang ini kalau di bangunan ini ya tiang ini ya kalau seandainya tidak ada satu tiang ini maka dia akan roboh dia keislamannya maka harus dipenuhi rukun ini harus dipenuhi rukun ini walaupun dia belum mampu, yang penting dia punya niat insya Allah. Yang penting punya niat, Ustaz ya. Artinya betul-betul kesungguhannya kan bisa dinilai, artinya itu kan urusan dia dengan Allah juga kan, Ustaz ya. Tapi dari sikapnya kan pasti kelihatan kalau memang dia betul-betul memiliki keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji tersebut. Ya. Dengan menabung lah meskipun sedikit kan bisa tuh ya. Iya, betul. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fauzi tadi untuk pertanyaan saudari Muafah. Dan yang jelas tidak adalah kewajiban membayar zakat terhadap harta yang sudah dipindah tangankan, Ustaz ya. Dipindah karena ada akad tadi, Ustaz. Ya, betul. Tayyib, Ustaz. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, ya, tafadhal Ustaz, diminum. Insyaallah ini ada minuman dari saudara kita ini, Ustaz ya. Dari sama kami ini insyaallah. Sama kami ini kafe. Aren Mania Cafe yang ini, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Iya, fadhal, Ustaz. Sambil Anda bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Anto, domisili di Denpasar. Ustaz, saya mempunyai pertanyaan sebagai berikut. Seorang istri tidak mau sholat berjamaah dan bermakmum pada suaminya ketika sholat di rumah pada waktu pandemi ini. Nah, suami telah berulang kali memintanya, tetapi selalu ditolak dengan alasan bacaan suaminya ini yang kurang baik, Ustaz, gitu. Nah, suami tersebut mau memperbaiki bacaannya dan meminta istrinya tersebut ikut sholat jamaah sambil suaminya memperbaiki bacaannya. Namun, istrinya ini menolak dengan alasan akan menunggu sampai bacaan suaminya ini betul-betul baik gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi mohon penjelasannya, Ustaz, bagaimana suami tersebut sebaiknya bersikap dalam menghadapi masalah ini, Ustaz? Barakallahu fiik, Masya Allah ini. Si istri pinginnya, Masya Allah, suaminya kamil sekali, Ustaz ya. Sempurna banget ini. Ini istri ingin suami yang ideal nih, Masya Allah. Dan ini istri maunya memotivasi suami untuk belajar. Barakallah nih Pak Anto nih, Masya Allah. Ya.
Allah memberikan semangat pada antum. Ini barangkali pertanyaan untuk ya di saat pandemi ya, sholat berjamaah di rumah ya, atau sholat berjamaah terhalang oleh beberapa hal, misalnya karena hujan lebat, karena bencana. Ya, ini ya, pertanyaan ini untuk itu, tapi tetap kita laki-laki ya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan nanti ini kayak ada orang tempo hari lockdown, wah ini apa namanya ini konspirasi, apa namanya dia ini tidak boleh penghalang masjid. Begitu masjid dibuka, nggak nongol di masjid. Nggak nongol di masjid, gitu. Ya, itu yang kita ini. Yahanu namanya, Yahanu itu namanya. Jadi ini teman-teman ibu sekalian ya. Memang betul ini Pak Anto, masya Allah. Ya kalau bisa memang sholatnya di masjid Pak Anto. Ya. Itu sebaiknya memang kita laki-laki sholatnya di masjid. Ya. Dan ini masya Allah ya, kalau kita datang ke masjid itu langkah kita pun dihitung. Ya, langkah kita dihitung. Kanan itu menambah pahala, kiri menghapus dosa. Ya, diberikan juga cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sekali keberkahan masjid ini. Jadi masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus datang ke rumahnya. Dan kadang-kadang ikhwas sekalian rahimakumullah. Itu sekali lagi ini mirip seperti Baitullah tadi tuh. Ya, haji ke Baitullah. Itu kadang-kadang bukan karena kemalasan kita. Ya, bukan karena kemalasan kita, tapi karena Allah belum izinkan kita untuk berangkat ke masjid. Hati-hati ini. Ya, karena apa? Allah mengatakan wa makana nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidaklah seseorang itu beriman dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tergerak di hatinya untuk berangkat ke masjid berjamaah. Ya, itu kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan dibukakan rumahnya, kadang-kadang ada orang sebelahnya masjid. Sulit sekali mau pindah ya. Kadang-kadang kayak di musola ini masih ada bapak-bapaknya tidak ke masjid. Itu bukan karena kemalasan mereka, bukan. Tapi itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berangkat ke masjid. Hati-hati kalau seandainya Allah tidak membukakan rumahnya di dunia ini. Allah tidak dibukakan pintunya di surga ini. Nah ini, jadi begitu Pak Anto. Yang itu yang pertama. Yang kedua, nih, memang betul ya salatul jamaah afdal min salatil fard ya bi khamsa wa sab'in ya bi khamsa wa ishrin atau bi sab'a wa ishrin. Ya ada yang riwayat 25 derajat. Ya jadi salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian ya 25 kali atau 27 kali. Ya pahalanya daripada salat sendirian. Ya, jadi masya Allah semangat antum ya untuk sholat jamaahnya perlu didukung juga istri juga harusnya seperti itu. Ya, kalau suami misalnya ada di rumah sebaiknya memang ya jadikanlah ya beliau ini sebagai imam. Ya imam. Kalaupun ya sampai saat ini belum sempurna bacaan karena tidak ada yang sempurna memang. Disyukurilah punya suami masih mau sholat berjamaah. Memangnya anti mau bersuami yang tidak ini. Dari sholat berjamaah inilah kemudian dibangun kasih sayang antar keluarga. Iya. Itu ini ya. Jangan istrinya memang malas sholat nih. Nggak tahu nih. Ya, ini anti tidak mendukung ini. Ya, justru disinilah nih. Dimaklumilah, tidak ada yang sempurna kok. Masa mau cari suami korek kan susah. Ya. Mau cari udah dimaklumi saja. Ya. Itu yang kita ini kan yang penting itu adalah ya beliau mau sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dan ini dijadikan contoh kepada anak-anaknya, putra putrinya. Lalu didukung. Udahlah dimaklumi. Nah, sambil nanti si suami pun harus memahami istrinya ingin memotivasi kita untuk memperbaiki bacaannya. Ya jangan lupa itu ya belajar ngaji dan tidak ada ya kata terlambat. Memang tidak ada yang fasih kecuali Rasulullah SAW. Semua orang pasti akan ada kekurangannya. Ya, memang kita berupaya memperbaiki bacaan-bacaan tersebut. Insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kita ya saling mengisi satu sama lain, dan alhamdulillah kalau memang itu ya sholat berjamaah, terutama ini barangkali ini sholat ya sunnahnya mungkin ya kan, sholat lail berjamaah sama istri ya, itu masya Allah ya mas kalian, itu diantara menumbuhkan kasih sayang, cinta. Mohon maaf orang beriman itu bukan hanya seks, bukan hanya seks. Tapi ketika beribadah kepada Allah pun ya kita berjamaah, ini saling memotivasi. Betul. Ini yang kemudian menjadikan kita insya Allah pulang kampung kita di surga nanti, yaitu kita bersama-sama. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, dan dia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan sukacita. Kenapa? Karena dia bangun keluarganya ini benar-benar yang melaksanakan ya, mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah, nggak bisa sendiri. Ya, apalagi kalau sholat berjamaah ini, coba aja. Antum kalau sholat ya tahajud, sholat lail secara sendiri, berat rasanya. Iya. Makanya kenapa sholat tarawih itu disunnahkan berjamaah. Biar semangat ya. Ya semangat. Kenapa? Sama-sama. Kalau kita itu sholat sendiri itu berat sekali. Tapi kalau berjamaah sama istri, insya Allah. Antum coba aja puasa sendirian, puasa sunnah. Berat. Ya. Berat kalau puasa sunnah sendirian. Tapi kalau puasa wajib itu Ramadan bersama-sama ringan. Itu karena berjamaah itu adalah untuk meringankan. Ya, apalagi kalau sholat duhur, asar, kemudian sholat isya 4 rakaat itu. 4 rakaat itu akan terasa berat kalau sendirian. Tapi ketika berjamaah, masya Allah dia akan terasa ringan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Salah satunya memang motivasi untuk pada saat Ramadan itu Ustaz ya. Tapi memang beda Ustaz. Bulan Ramadan itu kita melaksanakan sholat lail Ustaz ya, bersama dengan keluarga kan gitu. Sepertiga malam bangun kan gitu, sholat di rumah. Kan apalagi masa pandemi seperti tahun lalu kan kita kondisi pandemi, tidak kemana-mana. Itu sholat, masya Allah, meskipun bacaannya nggak panjang-panjang Ustaz. Tapi ya nikmat ya Ustaz ya, bersama keluarga semua. Itu betul Ustaz. Ya. Insyaallah motivasi sekali. Jazakallah Ustaz atas pertanyaan jawaban antum. Kemudian pertanyaan dari saudari ini Allah Aulia Fakhrul Rahim dari Jambi Ustaz. Ini cukup panjang pertanyaannya. Jadi kurang lebih ini Anda bacakan prolognya Ustaz. Saya punya sepupu perempuan sudah punya punya anak 2 yang orang tuanya sudah lama bercerai dan masing-masing orang tuanya sudah menikah lagi. Nah, karena bapaknya menikah lagi, sepupu anak tidak terima dan semasa hidup bapaknya selalu diteror, diancam dan tidak pernah merasa tenang. Begitupun dengan istrinya oleh anaknya, artinya dengan sepupunya si penanya. Selalu meminta uang bulanan padahal sepupu anak sudah punya suami. Setelah bapaknya meninggal, anaknya tidak pernah meminta maaf hingga ia menyesal setelah bapaknya meninggal. Ini menceritakan tentang sepupunya Ustaz ya. Yeah. Nah, pertanyaannya, dosa seperti apa yang ia dapat dan bagaimana ia dapat menebus dosa-dosa kepada bapaknya padahal ia sudah terlambat untuk meminta maaf. Syukron, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Dengan sepupu saja, sepupu perempuannya itu tadi ya. Iya. Jadi gini nih kalau yang Anda pahami ini, dia menceritakan sepupunya nih. Dia menceritakan sepupunya yang tidak terima kepada bapaknya yang menikah lagi. Nih, teman-teman sekalian, ini penting ini. Ini karena Anda lihat beberapa kasus nih teman-teman, bahkan kadang-kadang tidak memahami. Ya, seorang ayah laki-laki kita ini. Iya. Itu ya, ini Rasulullah contohnya. Rasulullah SAW itu contohnya ya Mas kalian. Meninggal istrinya. Ya, Siti Hadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Meninggal istrinya. Ya, itu enggak bertahan lama, enggak bisa sendirian.
mesti dia beliau langsung cari ya pasangan hidup lah, pasangan untuk hidup. menenangkan pasangan hidup. Ya. Apalagi kemudian punya anak-anak yang masih kecil waktu itu. Ya, putri-putri Rasulullah SAW masih Khadijah kan dari Khadijah masih kecil-kecil. Maka dinikahkanlah ya Saudah. Ya, Saudahnya. Ya, beliau memang sudah umur juga. Ya, sudah umur. Dinikahkan untuk mengurus anak-anaknya. Tidak bisa sendiri. Seorang bapak itu tidak bisa. Ya. Maka ini perlu dipahami kepada teman-teman barangkali ya ayahnya sekarang duda misalnya. Itu perlu dicarikan ya, istri. Anda lihat ada seorang ustadz, ya Masya Allah, barakallahu fiik. Itu jadikan pelajaran. Begitu ibunya meninggal, langsung ayah ya kawin ya. Nah, karena abah tidak bisa sendiri. Dicarikan sama anaknya. Yang menikah, dicarikan menikah. Dia tahu, paham ini ya. Jadi teman-teman itu seperti itu. Jangan kemudian dianggap ya maaf beda dengan ibu. Iya. Kalau ibu dia lebih tahan untuk tidak menikah lagi. Ya apalagi kenangan sama suaminya yang begitu indah. Itu. Jadi sulit menjadikan pembandingnya. Kan jarang ibu itu menikah lagi jarang. Ya. Lebih survive dia single parent biasanya. Ya, single parent tuh itu lebih dipilih kan gitu. Ibu, tapi kalau suami. Nah ini yang harus juga dipahami oleh teman-teman sekalian. Barangkali begitu ada bapaknya ya sendiri ya menduda, carikan pasangan itu. Apalagi juga kemudian barangkali bercerai juga, carikan bapak ayo bah menikah bah. Nggak boleh kemudian dibiarkan. Bercerai itu menikah. Kemudian juga ya qadarullah masya fa'al ya barangkali ya perceraian ya tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang menginginkan. Kadang-kadang keadaan. Dan yang aneh nih, mohon maaf ini, ibu sekalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati sekali nih ketika kita bisnis. Rata-rata perceraian, ada beberapa kasus ini itu diawali dari riba. Dari riba. Dan urusannya pinjam uang di bank yang berbuntut kemudian perceraian. Makanya teman-teman sekalian ini jangan sampai kita ya berhubungan dengan hal-hal yang ribawi ini. Karena nanti akan mempengaruhi keluarga kita. Makanya cepat-cepatlah menyelesaikan urusan ini. Ya, kalau seandainya antum ditakdirkan sudah pinjam uang di bank ini. Karena dia berdampak pada keluarga dan dia akan marah-marah ketika tidak mendapatkan rezeki. Ya. Dan akhirnya apa? Marah-marah bawaannya. Yang kasihan istri dan anaknya. Ya, ini juga perlu diperhatikan nih. Ya, perhatikan. Ya, Masya Allah ada ucapan entah ulama atau enggak. Karena makalahnya orang Masya Allah mungkin ayat ladan dia nih. Ya, ini dalam satu berbahasa Arab ini. Karena dikirimkan nih. Itu ditanyakan evaluasi diri Anda ketika Anda menjadi ya, ayah atau suami. Kalau seandainya ya ketika Anda pulang ke rumah itu dinanti oleh keluarga Anda, begitu ketuk pintu, anak istri Anda melompat ke arah pintu kemudian merangkul Anda. Berbahagialah Anda. Anda menjadi suami, menjadi ayah yang ditunggu-tunggu oleh orang rumah. Berbahagialah. Ya. Tunggu semuanya, dicium semua anak istrinya, Masya Allah. Itu Anda berbahagia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ya, pintu rumah itu ya, sangat menakutkan ketika diketuk oleh ya, Anda sebagai ayah atau sebagai suami, waduh, Anda harus berevaluasi, introspeksi diri. Introspeksi diri Anda. Berarti Anda orang yang tidak disenangi dan senang kalau misalnya Anda tidak ada di rumah. Senang deh kapan ini. Nah itu ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini. Jadi ya, inilah yang kemudian akhirnya ya yang harus ya, muncul sudah perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali ke pertanyaan siapa? Saudara Aulia. Ya. Ya, yaitu kalau seandainya ya,
sudah nasi sudah jadi bubur ya. Memang betul al-kabair, dosa-dosa besar ini di antaranya pertama al-isyrak billah. Ya, yaitu menyekutukan Allah. Begitu yang berikutnya ya kata Rasulullah SAW, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya, wa qatlun nafsi wa ya al-yamin ghumus, yaitu membunuh lalu sumpah palsu, ya sumpah palsu itu. Jadi diposisikan ya setelah menyekutukan Allah adalah ya uququl walidain. Berarti saja Sekarang termasuk dosa besar sekali, Ustaz. Hah? Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Benar, naudzubillah. Ayat apa yang ada? Penyesalan. Tapi katanya yaitu cerita ini dikatakan bahwasanya saudara sepupunya ini menyesal dengan ini. Nah, ini tidak cukup ya, tidak cukup menyesal ini. Jadi syaratnya taubat itu ya berhenti, sudah jelas dia berhenti ya. Ada, ya kan? Karena ada lagi yang ini kan didolimi. Ya, sekarang menyesal ini, menyesal. Terus bagaimana ya untuk sekarang kepada orang tuanya yang sudah meninggal ini, doakan ampunan untuk beliau. Di dalam setiap sujud kita, di dalam setiap kesempatan kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Jangan menunggu nyekar ya mau Ramadan baru ya doakan orang tuanya. Oh, nanti kalau sudah mau Idul Fitri megengan. Ya. Kalau orang Jawa bilang megengan. Megengan. Iya. Megengan apa nih? Ya namanya megengan. Nah, enggak tahu lah. Pokoknya apa? Habis sholat Id ke kuburan, semua rame-rame. Padahal dulunya ini kayak gini nih. Dulunya ketika orang tuanya masih hidup enggak pernah didatangi, malah didolimi. Ya Hanu sekarang datang kelihatan. Masya Allah kata tetangganya, dia si Fulan, Masya Allah, datang ke kuburan orang tuanya, dia menangis-nangis di situ, Masya Allah. Orang tua yang masih hidup tidak pernah dikunjungi, orang tuanya yang sebelah yang sudah meninggal, yang didatangi. Ini kan terbalik-balik namanya dunia. Nggak perlu kita datangi kuburannya itu, karena Allah tidak ada di kuburan itu. Doa. Karena Bapak nggak ada di kuburan. Iya kan? Iya. Doanya yang penting. Doa. Allah fis sama. Allah tuh di langit. Setiap sholat 5 waktu. Setiap kapan saja. Kapan ingat kita doakan orang tua kita. Itu sebagai sekarang ya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat di mana kita ingat sama orang tua, ini namanya waladun sholih yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Kenapa dikatakan ya tidak terputus amalan tersebut, yaitu saat ya seorang anak mendoakan orang tuanya. Setiap saat kita ingat orang tua kita, pasti ada kenangan-kenangan indah. Itu yang kita harus ingat sama orang tua kita. Kita ingin dikumpulkan oleh Allah kita ya ingin orang tua kita diberikan nikmat kubur. Nikmat kubur itu akan doa kita ini itu akan ya, menjadi nikmat kubur. Kalau kita seperti itu, teman-teman sekalian, nih untuk sepupunya ini, insya Allah ya akan dibalas oleh Allah ya, mudah-mudahan balasan kebaikan ya. Ini kan sudah melakukan kesalahan dia, yaitu anaknya pun akan akan melakukan hal yang sama. Itu dia. Ya, jangan sampai kemudian anak yang lihat ibunya tidak berubah ini. Ya, kakek sudah meninggal, ibu tetap ini. Wah, anaknya bilang besok kalau saya besar, saya juga mau gitu kan ibu saya. Ada kisahnya juga seperti itu. Ada kisahnya seperti itu saja. Itu yang kita tidak ini. Kan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu ya kata ulama dari jenis amal yang dia pernah lakukan. Jadi mudah-mudahan dia diterima ya taubatnya, kemudian dia bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ini dengan cara mendoakan, dan kemudian juga kalau seandainya sedekah misalnya di atas namakan orang tuanya diniatkan karena diikut sertakan ya. Ini juga dengan orang tua saya misalnya itu. Antum misalnya jadi orang kaya misalnya wakaf. Entah itu wakaf tunai ya atau wakaf apa yang bermanfaat untuk fasilitas masjid misalnya.
kita nggak tahu. Dan niatkan. Dan yang halalnya sederhana, belikan sandal di masjid untuk ya ke toilet misalnya. Itu antum belum bisa belikan wakaf tanah misalnya. Beli sendal, Belikan payung musim hujan. Iya, ya kan, ini saya wakafkan untuk ya musola saya ini atau masjid saya, taruh, ya. Balikan, niatkan untuk orang tua antum, insya Allah tuh termasuk ini. Nah itu ini was sekalian. Nah itu diantaranya seperti itu. Selain itu juga boleh nggak Ustaz, misalkan orang tua kita selama hidup, misalkan ayah ini ya Ustaz, ini kan ini salah satu, boleh nggak dikategorikan sebagai bisa menebus dosanya itu dengan menyambung keluarga, silaturahim dari keluarga ayahnya, dan juga atau ya dengan teman-teman baik ayahnya, kan seperti itu Ustaz ya. Kata Rasulullah SAW termasuk itu abarul bir, ya, yaitu kebaikan yang paling utama ya seorang anak ketika ini, yaitu dia menyambung ya silaturahim kepada ya keluarganya. Dicari itu, ya, dicari itu warga ayahnya, saudaranya. Makanya masya Allah ya mas kalian, ini diantaranya yang paling yang harus kita juga jaga nih, hubungan silaturahim nih. Biasanya kalau udah ada nenek, masih ada nenek nih. Nomor satu saja biasanya. Nenek itu nomor satu dia. Iya, kalau sudah nggak ada nenek. Kalau sudah ada nenek, nafsi sudah. Biasanya seperti itu saja. Terlepas sudah semuanya sendiri. Ya paman, kita berupaya. Makanya kenapa kita dianjurkan ya untuk mencari silsilah keluarga kita. Ya, alhamdulillah saya tahun kemarin itu ya menyatukan ya 2 keluarga nenek dan kakek gitu. Jadi kita cari akhirnya ketemu seluruhnya, dan alhamdulillah kita akhirnya terkumpul ya banyak keluarga di situ. Ya, keluarga dari abah saya dan ibu saya terkumpul semuanya. Jadi saling kenal satu sama lain. Ini sebulan bersialan kenal semuanya. Nah itu diantara kita berkeinginan untuk menjaga ya kebaikan orang tua kita tetap berjalan. Ya tunjukkan bahwa kita ini sebagai anak yang berbakti. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban antum. Dan semoga pertanyaan atau saudari dari Aulia Fahrul Rahim Ustaz ya, insya Allah bisa, mungkin saat ini bisa mendengarkan atau nanti bisa mendengarkan melalui recording dari kegiatan Anda bertanya Ustaz menjawab ini yang malam ini insya Allah. Kemudian pertanyaan yang dari saudara Ali di Denpasar. Yang pertama adalah, kami sedang berusaha untuk selalu sholat berjamaah di awal waktu. Posisi kurang nyaman saat kondisi bekerja, yaitu saat masuk waktu sholat, belum ada teman yang datang ke musola untuk berjamaah. Jika menunggu, maka awal waktu sudah lewat, dan jam istirahat pun jadi bertambah. Apa yang sebaiknya dipilih? Sholat sendiri di awal waktu atau jamaah namun tidak awal waktu? Itu mungkin ini terkait dengan ini saja. Mungkin beliau ini karyawan atau bagaimana yang ada jam istirahatnya terbatas kan gitu. Betul. Jam istirahat terbatas. Mungkin itu dulu Ustaz yang perlu dijawab. Ya memang dilema ya antara 2 pilihan yang mana harus didahulukan. Memang afdhalul a'mal indallah as-shalah ala waqtiha, kata Rasulullah SAW. Yaitu amalan yang terbaik adalah sholat tepat waktu, memang itu yang dianjurkan. Kemudian ya di satu sisi yaitu sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Mana yang diinikan? Antum buat kesepakatan. Ya, antum buat ya aturan, apalagi sekarang di beberapa musola sudah ada ya, timernya kita buat, yaitu kita ajak teman-teman kita ya untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu istirahat bekerja ini dengan maksimal. Ya ini salah satu di antara ya hikmahnya sholat, yaitu kita diajarkan bagaimana memanage waktu ya. Yang 5 ini yaitu bagaimana kita untuk ya selalu disiplin. Inilah di antara hikmah itu. Ya, kita coba diinikan. Antum ya sebaiknya ajak teman-teman ya supaya
memperhatikan waktu sholat. sholat dan bagaimana mengedepankan jamaah. Dari jamaah ini akan menimbulkan ukhuwah saling yaitu rahmat di antara kita. Jadi saling kasih sayang karena memang jamaah tujuannya banyak sekali hikmah daripada ibadah jamaah ini. Di antaranya itu mempersatukan tali kaum muslimin dan sebagainya. Iya, bisa jadi insya Allah saudara Ali ini menjadi pionernya lah Ustaz ya. Pionernya, jadi contoh. Teman-temannya kan gitu. Ajak teman-temannya untuk bisa ya kita entah sholat yang dulu lah kan sholat gitu. dulu apa ini sebelum melakukan aktivitas yang lainnya kemudian dalam waktu dengan tenggang waktu istirahat tersebut Ustaz ya. Barakallahu fi. Jadi Masya Allah antum punya perhatian seperti ini, lebih baik antum beberapa orang diajak untuk kita ya sholat dulu misalnya, waktunya kita sempit barangkali ya untuk beribadah ini. Jadi samping kita memperhatikan jam kerja kita supaya tidak sia-sia juga ya, maka kita dahulukan misalnya sholat begitu selesai, kalau memang itu sudah waktunya sholat, lakukan itu. Kan kita sekarang kan kayaknya mundur ya sekarang waktu sholat kita. Iya, saat mundur, ini agak mundur. Kalau jam istirahatnya jam 12, kemudian baru jam 12.33 atau 30 ya kurang lebih segitu baru mulai sholat kan gitu. Kemungkinan ya sebelumnya dimanfaatkan dengan segera beristirahat dengan makan siangnya dulu atau bagaimana kan gitu. Tinggal mengatur aja kan Ustaz ya. Biasanya kan 1 jam 12 sampai jam 1 gitu. Rata-rata seperti itu Ustaz. Tapi Ustaz insya Allah sangat menjawab sekali jawaban antum tadi Ustaz. Ini. Kemudian yang kedua terkait dengan perihal menabung emas Ustaz. Ini rupanya saudara Ali ini mengambil dari websitenya Ustaz ya, salah satu di mana menawarkan transaksi yang berupa tabungan emas gitu Ustaz ya. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena yang pemahaman beliau ini bahwa transaksi emas itu adalah yadan biadin gitu Ustaz ya. Sedangkan kalau misalkan yang ada di website dan sebagainya itu kan sifatnya memang yang anak ketahui sendiri juga sampai dicicil gitu. Misalkan menginginkan 10 gram emas, tapi uangnya itu sifatnya dicicil gitu untuk mendapatkan 10 gramnya tersebut. Nah, bagaimana Ustaz seperti itu Ustaz? Barakallahu fiik ya. Ini kayak gini-gini saya juga pernah praktek ini. Jadi anak ingin tahu bagaimana hasil yang terjadi. Sehingga anak kemudian merasakan ini sebenarnya nggak boleh dilakukan karena dia nyicil. Nyicil. Ya, kalau nyicil ini bakal ikhlas sekalian. Ini mohon maaf ya, saya bukan ini. Ya, apalagi di penggadian ini kan. Di penggadian ini. Jadi pasti akan ada waktu yang berbeda dia. Nah, menyicil ini sehingga kemudian pasti akan ada satu yang diuntungkan dan satu yang dirugikan. Padahal kita tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang dirugikan, bisa nasabahnya, bisa ininya, ya kan? Nah makanya kemudian ya di para ulama ya mengatakan nggak boleh ini, tidak boleh ini. Di antaranya memang mengambil hadis az-zahab bidz-zahab ya kan, yaitu emas dengan emas, karena emas itu juga sebagai alat tukar, kemudian yang dikhawatirkan jatuh pada riba nasiah nanti. Ya, kalau seandainya ada tempo waktu dicicil itu, walaupun nanti akan ada misalnya akad jual beli emas misalnya itu skemanya itu. Skemanya betul seperti itu. Ya, biasa jadi seperti itu. Atau nanti kemudian titip barang, pasti nanti akan ada yang kemudian dirugikan nih. Nah, makanya kemudian hampir rata-rata skema menabung emas di penggadaian itu termasuk akad yang bermasalah. Bermasalah. Ya, karena terdapat riba nasiah ya. Nah, teman-teman sekalian enggak usah seperti itu. Kadang-kadang ini kemarin juga sempat ditanyakan sama guru-guru kami di Anak Emas itu. Dan bagaimana kita ingin punya emas ya. Ya kalau memang mau punya emas, punya uang dulu lah. Beli semampunya Ustaz ya. Beli semampunya. Udah 1 gram dulu lah. Diri, gitu 2 gram gitu Ustaz. Dikumpulin sendiri. Antum bakal nanti ya terlilit hutang ya. Istilahnya kalau antum mau menikmati mesti harus memiliki. Antum datang ke toko emas pasang-pasang gini. Nanti kemudian
di foto status itu loh pasang. Kan gitu. Nanti Yang bilang penting sama dapat keridoan yang tukang toko emasnya. Terus itu. coba dulu ya difoto nih, siapa Foto tahu coba modelnya ini, disukai saya saja. mau laporan sama suami saya, cocok nggak pantas ya saya mau beli ini. Iya, betul, Udah betul. antum pasang status sudah. Ya menikmati Kasih lah, mesti sudah. harus memiliki. Ya. Dan jangan Iya, marah ya dagang emas ya. Tetap aja insya Allah laku kok ini emas. Ya. Artinya apa? Emas tuh memang Masya Allah ya, kita dari zaman paros tuh dulu sampai sekarang. Iya. Itu mesti ukuran tidak berubah dia. Tidak Dia berubah. menjadi nilai ukur. Barometer ini barometer. mata uang juga sebenarnya dari situ saja. Masalahnya kita sponsor kita juga dari toko emas ini kan gitu. Iya, betul Ustaz, ya. Jadi tidak usah khawatir. Kita harus memang juga harta kita, ya ini kata ahli keuangan ya, manajemen keuangan itu. Memang 10%-nya hendaknya ditahan di emas. Ditabung di emas. Kenapa? Karena yang namanya nilai uang itu dia naik turun. Iya. Makanya kenapa mata uang dinar itu dengan emas. Kenapa mata uang dinar? Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak berkurang. Dulu satu ekor kambing itu 1 dinar. Sampai sekarang 1 dinar. Tetap 1 dinar saja. Bayangkan zaman Rasul sampai 15 abad yang lalu. Tetap 1 dinar. 1 dinar sampai sekarang. Jadi sehingga uang uang ini mata uang ya sebagai pengaman dari harta kita, minimal ya harta kita itu 10%-nya itu berupa emas. Sehingga ya ketika ada inflasi misalnya, ya kan, ada kayak pandemi sekarang ini, ya sekarang kan terjun payung semua itu. Harga tanah bisa nih, tapi emas tak akan. Ya, beruntunglah yang punya jual emas di juragan emas nih, Masya Allah nih. Ya ini. Tapi ini keinginan antum beli emas nih, Masya Allah. Mudah-mudahan antum ini. Minimal antum sudah dipanggil emas. Mas Ali. Mas Ali itu minimal. Nah, kan gitu. Ya kita. Ya memang ini saja menarik sekali saja. Memang emas yang harga sekian, kemudian dicicil itu akadnya harga di saat itu kan. Pada saat kemudian dengan tempo waktu tertentu bisa naik turun dia. Bisa naik turun kan. Berarti ada yang betul tadi sampaikan Ustaz, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan pasti. Kan, itulah Ustaz. Kalau ya kita pasti tidak ada yang mau rugi. Iya, ternyata yang mau rugi Ustaz. Ya. Walaupun sebenarnya ada penjelasan di situ. Misalnya wadiah titipannya. Anda juga meragukan tuh wadiah, titip misalnya. Saya ini wadiah itu kan titipan, dia tidak akan berubah dia. Iya. Lalu nanti pihak penggadean atau pihak yang jadi yang ini kita cuma bayar itu aja. Bayar apa? Bayar jasa titipannya. Jasa titipannya misalnya. Tapi kalau berubah harganya, apalagi dalam keadaan sekarang ini, ya naik turunnya kan cepat sekali pandemi ini. Tiba-tiba ini kemudian turun harga emas tiba-tiba. Nah itu sebaiknya memang ya itu sangat ya jadi rentan untuk ini. Maka sebaiknya kontan ya, dan biadin itu maksudnya kontan. Kontan ya, cash ya. Cash ya. Ya. Cash keras mungkin itu. Sekarang ini cash keras. Ya, seperti itu. Ya. Melanjutkan pertanyaan Mas Ali ini yang ketiga, bahwa yakin itu kepada pertolongan Allah, tapi berserah sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana tipsnya Ustaz? Tipsnya just do it. Wis, mantap Ustaz ya. Just do it pokoknya. Pokoknya lakukan saja. Do it. Do it itu doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Punya kepanjangan dari do it. Iya. Ya kan bahasa Inggrisnya cukup bekerja saja. Do it. Iya. Itu sebenarnya jawaban dari Rasulullah SAW kepada para sahabat misalnya. Iya. Para sahabat ketika kok orang sudah ditakdirkan kaya, yang satu sudah ditakdirkan miskin. Kalau gitu kita berserah diri saja kepada Allah ya. Iya kan? Kan Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan itu tentang kalian nih surga, sudah di surga, neraka, bahagia dan susah. Gitu. Kalau seperti itu ya Rasulullah, ya afala nattaqil, kata mereka. Ya, apa kita berserah diri saja kepada Allah Subhanahu? La, kata Rasulullah SAW. Bukan begitu maksudnya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, berusahalah, bekerjalah kalian. Ya, maka segala sesuatunya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apalagi sekarang ini ya kan kita ya sekarang ini ada istilahnya Grab ya, mohon maaf ini ya, generasi rebahan. Jadi cuma rebahan saja di rumah aja itu. Generasi rebahan. Ya kan. Ya kan. Generasi rebahan ini, aduh apa alasannya pandemi gini? Bukan itu maksudnya. Iya. Perbuatlah. Ya, berselancarlah di internet tapi yang bermanfaat. Yang positif ya, Ustaz, yang positif. Jadikan bagaimana dia kita ini sebagai cangkul kita. Ya kan? Cangkul kita ini alat kita bekerja. Jadi betul. Itu namanya smartphone. Smartphone ini tahun ikhwas kalian, ini namanya smartphone. Namanya smartphone. Ini artinya phone yang cerdas. Ini bukan bahlul phone ya. Kalau antum bilang bahlul phone, nah antum yang bahlul. Ya kita. Smartphone. Naudzubillah min dzalik, itu namanya overdosis vitamin B kompleks. Bahlul, bodoh, blow on, ya. Blok gitu. Ya. Ini smart. Ya. Jadi smartphone ini makanya antum ya bagaimana memanfaatkan ya sebaik mungkin, bagaimana dia bisa bekerja untuk kita. Ya, bisa bekerja. Antum kadang-kadang nggak perlu ya bermodal besar, kerjasama dengan ini kayak sama kami ini, Masya Allah ini ada warungnya. Iya, antum dari bisa rumah aja, rumah aja antum kerjasama sama ownernya ini, Masya Allah nih. Ya kan, ini juga seperti Amidis nih, Masya Allah nih. Ya, antum kerjasama sama ownernya. Bagaimana antum bagi hasil? Ya, bagi hasil gunakan iseng seperti ini. Karena pernah ke satu desa, pernah ceritakan. Jadi beberapa ya sekolah itu dia membantu orang tua membayar SPP untuk diri sendiri. Kerjasama dia sama orang-orang. Ini anak-anak kan membantu. Anak itu memasarkan hasil masakan di rumahnya masing-masing, di rumah ibu-ibu mereka. Iya. Anak punya putri, Masya Allah ada. Ini di antaranya salah satu dia masih kecil tiap hari itu, masih SD itu sudah pandai, ya. Dia anak pikir ada apa nih, kok ada orang nyari itu. Oh ternyata dia jualan. Dia punya ini baju-bajunya dia yang ini bekas diambil sama dia, difotoi sama dia, udah nggak dipakai dijual lagi. Nah itu bagaimana ya memanfaatkan barang-barang bekas kemudian kita bisa ya kembali untuk diuangkan ya sehingga tidak ada penumpukan ya ini kan menggunakan sekali lagi ini ya smartphone tadi. Maka ini jadi yakinlah ya bahwa Allah selalu memberi jalan kepada hamba-hambanya. Pasti itu. Dan Allah sudah takdirkan kita, rezeki kita sudah digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita mau enggak berjalan untuk mengambilnya. Ya, jadi Ali insyaallah seperti itu ininya. Barakallahu fiik. Tapi insyaallah itu pertanyaan dari Mas Ali udah selesai. Dan ini ada beberapa pertanyaan lain Ustaz dari saudara fans kita yang ada di Facebook ataupun juga dari IG Ustaz. Ada beberapa. Ini Anda bacakan Ustaz. Bismillah, numpang tanya Ustaz, apa hukumnya kalau kita punya banyak busur atau panah untuk olahraga sunnah Ustaz? Termasuk israf atau berlebihan Ustaz ya? Ustaz, itu pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Ya kita yang harus mengukur diri ya apakah itu berlebihan atau tidak kan kita tinggal dilihat dari sisi manfaatnya. Barangkali antum mau jadi pelatih ya panahan dan antum bisa bisniskan. Sekarang apa-apa pun bisa dibisniskan. Iya. Antum bisa jual ya. Jadi jangan kemudian kadang-kadang orang koleksi yang aneh-aneh punya sepatu punya sampai 500 sepatu. Itu apa? Jualan sepatu lebih baik kan gitu. Ya. Masalahnya ukurannya cuma satu ukuran tuh. Kadang-kadang ukurannya cuma 39 40 saja sampai mau beli. Ya kan begitu. Tapi bukan jual sepatu seperti itu. Ya, itu yang israf namanya. Ya, israf. Kalau antum sekarang bisa memanfaatkan ya untuk kondisi. Kegiatan olahraga yang bermanfaat karena kan apalagi panahan sekarang lagi booming kan. Buka pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan untuk olahraga memanah. Jadi sekarang itu
orang tua sudah pada cari-cari yang seperti itu sekarang. Karena gadget ini ya merusak nih, game ini, apalagi game panahan itu semuanya merusak nih. Apalagi panahan, Imam Syafi'i rahimahullah itu bangga sekali, di samping ilmu yang beliau dapat, salah satu di antara kebanggaannya beliau itu adalah dari 10 panah yang beliau 10-10-nya ini. Ya 10-10-nya yang sampai target. Ya sampai target. Sampai target. Beliau bangga seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu alim memanah, tidak ada yang dilepaskan oleh Sa'ad bin panahannya itu yang tidak dikena sasaran. Sasarannya. Iya kan. Nah ini salah satu di antara ini. Dan olahraga sekarang Masya Allah ya. Apalagi panahan ini yaitu melatih fisik, melatih fokus, ya, ketenangan, ya, ketepatan, ya. Dan ini lebih baik daripada olahraga yang hanya ya tidak bergerak, ya. Dan ini ya Insya Allah ya, kalau tergantung antumnya sekarang nih. Ya, kalau sekarang hanya untuk koleksi yang tidak ada manfaatnya, ya itu namanya israf. Ya. Tapi kalau antum sekarang bagaimana dia apa yang antum gunakan koleksi ini bermanfaat, Insya Allah maksimal. Ya. Itu bukan hanya panah juga seperti itu. Macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang yang sampai pancingnya banyak sekali. Pancingnya banyak di koleksi ini. Iya kan? Untuk apa gitu loh? Palingnya mancing digunakan cuma satu itu aja. Yang digunakan satu itu aja. Gitu. Ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya misalnya ngajak teman-teman semua. Tapi kalau jadikan ada teman kita sampai bisnis ngajak mancing. Nah, itu boleh lah. Karena doakan gitu. Nanti pulang-pulang bawakan ikan untuk anak kan gitu. Ya gitu. Doakan. Tapi kan itu kan memang dia bisnisnya itu. Iya, bisnisnya mancing. Anak setuju ya kayak gitu. Tapi kalau hanya koleksi biasa saja, tidak ada di bisnis, karena enggak ini. Apa sajalah pokoknya. Nah, itu ini. Memang dimanfaatkan sebaik mungkin kan gitu, Ustaz ya. Dimanfaatkan. Jadi manfaatkan ya, insya Allah dia tidak kategori israf lah. Ya, tidak ada kategori israf. Karena israf ini kalau seandainya hanya dibiarkan begitu saja. Iya. Dibiarkan begitu saja, dikoleksi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Aisyah, Ustaz. Kalau akhwat rumah dekat banget dengan masjid, Ustaz. Bolehkah sering berjamaah di masjid? Sementara untuk mencari jamaah, ibu-ibu itu sering melewati jamaah bapak-bapak. Sementara di rumah tuh berjamaah di rumah sulit karena tempat yang sempit. Nah, ini Ustaz, kondisinya seperti ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Salat wanita yang terbaik adalah di rumahnya. Dan di rumahnya itu yang terbaik adalah di kamarnya. Ya, diberikan tempat yang berarti sempit juga, Ustaz ya. Wah, itu sempit, walaupun itu karena baik, karena wanita itu adalah aurat seluruhnya. Jadi memang wanita itu sebaiknya memang di rumah. Ya, di rumah. Adapun barangkali ada beberapa ya, sahabiat misalnya, itu pun ya ada pengecualian, penghususan. Ya. Wallahu a'lam, mungkin diantaranya adalah Ummi Kulthum, ya, binti Ali radhiyallahu anha ketika ya menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, salah satu syaratnya ya tidak menghalangi untuk sholat berjamaah karena barangkali rumahnya dekat dengan masjid, ya. Karena memang kalau itu rumahnya orang tuanya, rumahnya Fatimah, gitu, memang dekat dengan masjid, ya. Ya, dekat rumah masjid, ya. Tapi tentunya tidak melewati kaum laki-laki, kemudian dia bisa menjaga diri, ya. Tidak menggunakan wangi-wangian. Tidak menggunakan wangi-wangian yang mengundang ya fitnah. Perhatian lah, jadinya perhatian kan gitu. Ya, undang perhatian, undang fitnah. Nah, itu ini enggak apa-apa lah untuk ini. Kalau misalnya itu bersebelahan dengan masjid. Nah, tentunya juga masjid juga harusnya memperhatikan, memberikan fasilitas pada ya ibu-ibunya, yaitu tempatnya memang harus disendirikan. Diberikan pintu khusus, diberikan pintu khusus juga tidak sehingga tidak ya bercampur dengan laki-laki. Laki-laki, Ustaz ya. Nah, cuman sekarang ini jadi kita kebingungan juga ya seperti musim pandemi ini. Nanti mungkin kita kan 1,5 bulan lagi kita akan Ramadan misalnya. Bagaimana barangkali ini kami juga kemarin ya di Mushola Al-Quraba di dekat rumah ini.
ya takmir masjidnya juga sedang kita bahas. Bagaimana dengan ya ibu-ibu dengan anak-anak. Sebaiknya memang di rumah masing-masing kita ini. Iya. Untuk minggu pertama. Tapi minggu kedua misalnya itu biasanya sudah surut. Iya, udah surut lah jamaah. Surut jamaahnya. Nah, ini pun juga harus diperhatikan juga pemisahan antara sholat laki-laki dengan sholat wanitanya. Ya. Jadi ya sifatnya fleksibel, ya. Bagaimana diatur supaya tidak mengundang fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan dari IG nih Ustaz, ada pertanyaan dari IG dari saudara Andriadi Bayu. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi ketika kita sudah mengkhidbah akhwat namun gagal dalam pernikahan Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Ya namanya menikah ini, ibu sekalian rahimakumullah, berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali antum sudah mempersiapkan diri ya untuk melamar, bahkan kadang-kadang ini Masya Allah ya. Ini ada kisah sebenarnya. Ini bukan dongeng ya kisahnya orang-orang. Ada yang sudah ya menikah gitu. Jadi sudah di pelaminan itu. Dari pelaminan itu si wanita ini karena mungkin melihat ya suaminya tidak sekufu. Ya. Mungkin apa yang jadi ini dia punya pacar mungkin yang lainnya tapi tidak jadi, itu kemudian ditolak begitu saja. Subhanallah, ini bukan ini nih. Anan dengar ada orang-orang tua nih. Ya, orang tua kami dulu cerita itu. Nih si laki akhirnya dia termotivasi dengan saya ingin menjadi orang kaya. Ya, saya ingin membuktikan saya ini sukses. Termotivasi dia dengan itu. Dengan peristiwa ini. Subhanallah, benar. Jadi dibatalkan itu. Batal itu nikah. Itu batal itu ya? nikah. Di si laki ini membuktikan bahwasanya dia tanpa kamu juga saya bisa hidup. Ya. Nah, ini manusia laki-laki. Laki-laki itu harus seperti itu. Jangan kemudian anak pernah juga nih sebaliknya nih. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Cewek saya Ustaz, cewek anak lagi bahasanya nih. Kenapa emangnya? Ya sudah kita ini saya kirim duit, saya kirim ini, enggak taunya dia kawin dengan orang salah sendiri. Itu namanya antum ngasih makan calon istrinya orang. Ya. Ini ada nih kayak gini-gini nih. Kerja, ya ibunya enggak dikirimi duit, pacarnya dikirimi duit. Enggak taunya pas mau nikah sama orang. Ini antum ngasih makan anaknya orang, calon istrinya orang, itu salah sendiri namanya. Makanya harus cerdas. Ya, enggak usah pakai ini pacar-pacaran. Ya kan? Langsung ini. Nah, ini kasusnya beda ini ya. Ini sudah mau khidbah nih. Ya, sudah mau khidbah. Qadarullah masafal. Iya. Asa antuhibu syai'a wa huwa kurhun lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya apa yang kau sukai ya, dia enggak baik untuk. Betul. Yakin antum enggak jadi sama dia pasti ada hikmahnya. Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Jangan bunuh diri. Enggak ada itu. Ya. Ini namanya keliru namanya ini. Enggak ini. Sekarang itu sudah 1 banding ya, nanti di akhir zaman tuh wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jadi harus semangat. Tidak banyak pilihan. Pesimis ya, nggak usah, antum nggak usah inilah. Itu biasa, semuanya pasti akan mengalami hal yang sama. Kadang-kadang kita suka sama ini, nggak taunya sini, sudah. Yakin Allah pasti memberikan yang terbaik buat antum. Iya. Antum posisinya sebagai ya laki-laki misalnya sebagai calon suami harus posisi seperti itu. Antum posisinya sebagai mertua misalnya, ya mau calon sebagai orang tua mau cari calon mantu misalnya, nggak jadi sama si fulan atau si fulana. Ya sudahlah. Cari lagi. Pasti Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Jadi tidak usah diinikan. Ya, pasti itu. Karena kita
selalu berdoa, ya Allah, ya karena dalam doa istikharah itu, kalau dia memang baik untukku ya Allah, segerakan. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak terbaik, ya tidak baik untuk jadi fitnah untuk hidupku, maka jauhi dia. Kita pun juga sebagai orang tua kadang-kadang cari mantu, cari ini, ya Allah kalau dia baik untuk anak saya ya Allah, ya segerakan, mudahkan. Kalau enggak ya Allah, kita juga jangan ini mas kalian, ini juga perhatikan ini. Ini kata Rasulullah SAW, ida jaa ya. Kata Rasulullah SAW, jika datang ya kepadamu mantardau dinahu, ya wahulukahu, ya yang koridho, ya yaitu agamanya dan akhlaknya, fa'angkihuhu, ya, maka segera nikahkan dia, segera nikahkan dia. Ya, jangan kemudian, kadang-kadang lihat casing saja. Ya, ngelihat kemudian apa yang dibawa. Jangan itu juga. Dia naik online dia itu. Mobil sewaan. Nah, itu yang kadang-kadang masih para orang tua ini masih ngelihatnya seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah cukup agamanya. Fadfar bidatitin talibat yadak. Ya, peganglah agamanya, insya Allah kau akan selamat. Jadi jangan kemudian kita berharap, masya Allah, ya ini calon suami anak saya ini, akhirnya kemudian tidak sesuai dengan harapan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi yang namanya ya kelanggengan, ya. Di dalam rumah tangga itu mesti, kata Rasulullah SAW, dibangun dengan agama. Dengan agama. Ya, fadfar bidatid din taribat yadak. Yaitu ya, peganglah ya yang ya seagama, yang punya ya ini insyaallah seiman itu. Insyaallah dia. Walaupun ya dia itu orang tidak punya. Banyak cerita ya dari kisah para sahabat. Di antara Julaibib, radhiyallahu anhu, anak yang suka main di masjid itu, kecil, hitam, pendek, tapi dinikahkan dengan anak orang kaya, cantik nih. Itu tapi lewat putrinya ini luar biasa. Begitu ya Rasulullah SAW yang mencarikan ini, orang tuanya bingung, katanya, kalau sudah Allah dan Rasulnya, kenapa kita harus ragu? Keimanan putri itu luar biasa. Akhirnya menikahlah Julaibib dengan tetangganya ini. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, rahimahullah. Ya, ini mantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anaknya ketika itu mau dinikahi sama anaknya raja Malik bin Marwan. Malik bin Marwan. Kata anaknya cerdas. Anaknya ini hafal hadis kayak bapaknya. Ini cucunya Abu Hurairah antum. Ya, putrinya, seorang putrinya ulama besar, ya, Sa'id bin Musayyib ini. Tahu apa yang terjadi? Ditolak itu ya anaknya raja Malik. Itu. Anaknya raja Marwan. Itu. Sa'id bin Musayyib itu nyari ada muridnya. Muridnya ini ya nggak masuk berapa hari, murid ini sudah punya istri. Murid sudah punya istri. Mana si fulan ini? Yang katanya teman-teman murid-murid yang lain, ya, dia lagi bergabung ya Syekh, berkabung karena istrinya meninggal. Wah, katanya, panggil dia, panggil sudah. Dipanggil, kemudian ini satu versi ya, karena ada dua versi ceritanya, tapi yang anak baca itu ini. Ya. Akhirnya dinikahkan, subhanallah. Ini juga suaminya ini, mantu ini tidak paham nih muridnya nih. Kalau yang dinikahkan ini putrinya Sa'id bin Musayyib cantik, pinter. Jadi dia masih sedih sama istrinya, Ibunya anak ini, jadi besannya Sa'id bin Musayyib itu pulang kemudian dilihat anaknya seperti itu. Setelah itu dilihat,
ininya apa namanya, anaknya Said, ini cantiknya luar biasa, melebihi dari suami istrimu yang dulu. Pinternya luar biasa. Iya. Sampai-sampai Masya Allah katanya dalam satu kisah, dia suaminya sudahlah, itu yang diajarkan sama bapakku itu aku sudah hafal di sini. Tuh lihat tuh, lebih pandai. Jangan-jangan antum ditolak sama istri, apa namanya, calon istri, antum dapat yang lebih baik. Insya Allah. Harus semangat lah Ustaz ya. Iya, harus seperti Positive itulah. thinking seperti itu Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Anak lanjutkan lagi Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ada juga lagi? dari ada Ustaz ini. Atau banyak nih, terus nggak apa-apa. Tapi Ustaz ya, nggak apa-apa, Ustaz. Ini Ustaz, Ana mau bertanya terkait dengan hukumnya bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil yang dimana bengkel tersebut adalah merupakan rekanan sebuah asuransi. Nah, bagaimana gaji yang didapat Ustaz? Haram atau halal Ustaz? Barakallahu fiik ya. Jadi ikhwas sekalian ya. Sekarang kalau antum ragu sendiri terhadap ini, maka antum putuskan. Ya, kalau antum ragu nanti kemudian akhirnya jatuhnya itu syubhat ya. Syubhat dalam hal ini. Tapi kalau sekarang barangkali situasi keadaan seperti ini, sudahlah antum ini beristighfarlah. Antum sambil kemudian menyiapkan ya, barangkali kalau antum ya sudah punya modal, silakan. Juga dia pasti sudah punya keahlian, bisa buka bengkel tersendiri atau bagaimana. Jangan kemudian ketika antum mau mau pindah ya, mau meninggalkan pekerjaan yang ya sudahlah disyukuri dan banyak-banyaklah beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu barangkali ya saat ini mata pencaharian yang antum bisa hidupi keluarga antum. Ya, banyaklah beristighfar. Yang penting antum sekarang bekerja di situ. Ya. Ya, jangan kemudian melihat ini ya. Taruhlah sekarang niatkan untuk ya ibadah untuk ini, dahulukan ini. Dan kalau seandainya antum sudah punya modal, mau buka sendiri, fadhal, silakan. Ya, silakan. Ya, karena tidak bisa mengatakan harus antum berhenti dari situ, enggak. Antum punya enggak sekarang penghasilan? Jangan sampai kemudian ya antum berhenti dari sini kemudian ya berantakan, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan sama sekali. Bisa lebih parah lagi. Ya istilahnya apa di sini? Akhafud dararain. Ya, akhafud dararain itu artinya apa? Melihat yang mana yang paling ringan madaratnya bagi keluarga antum. Kalau seandainya sekarang Anda bilang, katakan, nggak boleh, haram. Ayo mau kemana antum? Mau kemana antum? Nih, ya, mau bekerja nih. Nanti antum cari anak, Ustaz, saya sudah berhenti. Ustaz bisa nggak cari pekerjaan? Anda nggak tahu. Ya, sekarang kembalilah kepada antum, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa? Jangan lupa tuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat sunnah. Artinya apa? Inilah yang kemudian nih, sodakoh. Itulah yang membersihkan yang penghasilan rezeki daripada kita ini. Antum hilangkan, makanya meminimalkan maksiat yang lainnya. Karena memang kita susah dalam hal ini. Lihat, ya sekali lagi ini adalah ya yaitu mencari yang lebih ringan. Akhaf itu artinya yang lebih ringan. Dari dua barangkali ya bahaya. Yang pertama ini mungkin ribawi sifatnya, ya ta'awun bil itsmi, ya bertolong-tolongan dalam hal dosa. Yang satunya lagi ini adalah ya rumah tangga antum yang antum harus biayai, ya, yang antum harus kasih makan, ya. Maka dilihat mana yang lebih ini dari dua hal ini. Ya berupayalah ini. Kalau antum sekarang mau berhijrah, konsep hijrahnya antum harus pahami. Rasulullah SAW sebelum hijrah ke kota Madinah itu sudah mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai menyiapkan lahannya, disiapkan ya ketika semuanya sudah ya penduduknya suku Aus dan Khazraj, penduduk Madinah ini sudah masuk Islam semuanya, baru Rasulullah SAW pindah. Itu konsepnya hijrah. Antum siapkan dulu tempat yang antum mau jadikan tempat hijrah. Iya kan? Iya. Jangan antum kemudian jangan kayak istilah yang sekarang orang motivasi kayak Tariq bin Ziyad membakar kapalnya. Itu cerita bohong itu. Tariq bin Ziyad tidak membakar kapal.
Nggak mungkin panglima yang cerdas tuh membakar kapal. Kapalnya sendiri dibakar. Kapal sendiri dibakar tuh itu tidak ada masuk di akal tuh cerita itu. Ya, itu bohong itu cerita seperti itu. Itu menjerumuskan namanya cerita-cerita seperti itu. Nah, kayaknya sekarang ini kita harus tahu nih memposisikan cerita itu cerita yang benar. Ya, menggiring orang tuh harus pada yang ini. Jangan kemudian menjerumuskan orang ya kekeliruan ini yang kemudian kita tidak mau tahu dampak daripada keluarga kaum muslimin. Makanya antum seperti itu jangan kemudian ragu-ragu gini. Antum istighfar yang banyak, kemudian di-manage keuangan antum, ya sampai kapan antum mau bekerja di situ, ya antum harus punya target. Iya. Ya. Kalau bisa antum jadi manajernya, antum merubah sistemnya, bagus lagi itu. Ya, jadi berkah itu. Ya, perusahaan itu. Kenapa anda tidak punya cita-cita seperti itu? Kan begitu ininya. Tidak usah berhubungan dengan itu. Menyerempet-nyerempet seperti itu. Insya Allah lebih berkah. Itu lebih bagus lagi. Iya. Nah, itu baru namanya pekerja. Itu. Barakallahu fiik. Iya. Jadi memang istilahnya mengambil langkah yang sifatnya jangan sampailah membunuh diri sendiri. Lah iyalah. Kalau cerita yang tadi sampaikan Ustaz, kalau cerita seperti itu ya kan konsepnya membunuh diri sendiri. Padahal membunuh diri sendiri atau istilahnya menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran itu bukan boleh. Sifat seorang muslim kan. Larangan kan seperti itu. Iya. Kadang-kadang ada orang motivasi terlalu bombastis yang tidak masuk akal menurut ana. Dan itu pun cerita-cerita kisah-kisah seperti itu ternyata dari ditelusuri nggak benar. Ya harus ada perhitungannya seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz masih ada beberapa 3 pertanyaan lagi. Ini terkait masalah kaifiyah sholat Ustaz, dari Tutut Marutut. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Kapan duduk tawaruk itu digunakan? Karena saya pernah lihat dalam sholat subuh ada yang duduk iftirash seperti itu Ustaz. Pada saat tahiyat akhir. Betul Ustaz. Baik, ini kalau tidak orang Madura, orang Jawa Barat biasanya ini. Marutut Ustaz ya. Cecep Gorbacep misalnya. Nah, untuk mana nggak lanjutin lagi namanya lucu lagi gitu dong. Terus di situ Tutut Marutut aja Ustaz. Barakallahu fiik ini. Laki apa perempuan nih? Wallahu alam ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya Masya Allah ini. Pertanyaan penting karena ini berkenaan dengan kaifiyah salat kaifiyah. Yaitu ketika at-tahiyat akhir. Memang di kalangan Syafi'iyah itu tawaruk dia. Iya, rata-rata tahiyat semua tawaruk dia. Diinikan. Tapi di kalangan Hanabilah yaitu yang 2 rakaat tuh biasanya dia iftirash ya. Ya itu ininya. Jadi perbedaannya hanya di situ aja ya Mas kalian. Ya, jadi memang tergantung sekarang juga ya bagaimana ya terutama untuk ya pembesar ya, maksudnya kan ada pengurus antum pengurus atau pembesar nih. Badan besar ya, badan kurus ya. Pada saat ada petinggi yang tinggi ada ya. Ya, jadi kalau pembesar susah itu kadang-kadang mau duduk tawaruk itu lebih nyaman daripada iftirash itu ininya. Jadi mudah-mudahan itu ya dan tidak memang menjadikan ini Ustaz ya, tidak menjadikan ente begini gitu Gajah. Memang khilafnya kadang-kadang khilaf tanawu ya. Jadi khilaf yang memang Rasulullah SAW pernah melakukan seperti ini. Iya. Ya. Dan ulama juga beristihad ya, kadang-kadang melakukan tawaruk, kadang-kadang melakukan ini. Nah, biasanya tawaruk itu hanya yang pasti ya di rubaiyah ya. Sholat yang 4 rakaat, ya, baru dia tawaruk, dia tahiyat akhirnya. Ya, adapun yang lainnya sisanya adalah iftirash. Lebih banyak kan iftirash. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Rayandra Valera. Assalamualaikum, mau tanya ke Ustadz, apa pandangan Islam terhadap permasalahan kesehatan mental? Apakah penanganannya hanya perlu bertakwa kepada Allah dan berserah diri atau harus ke psikolog atau psikiater Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ini tentang ya apa namanya? mental kita ini. Teman-teman sekalian ya. Memang dibutuhkan ya kembalinya seluruhnya adalah kepada agama memang. Ya.
innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sesungguhnya di surah Al-Ahqaf nih Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia kemudian istiqamah, ya, istiqamah, ya, dia harus pegang komitmen, dia berupaya ya untuk ya menjaga keimanannya, ya, karena ini nikmat yang paling tinggi, ya, keislamannya dia harus jaga. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tetap istiqomah dalam hal ini, ya, yaitu ya kalau kita ingin ya mental kita terus terjaga, ya, maka kita berkumpul, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh sebagaimana yang kita minta sebenarnya, ya, setiap hari, ya, 5 waktu kita 17 kali kita minta di 5 waktu itu, yaitu kita minta untuk ya selalu diberikan jalannya lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini adalah ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalannya lurus. Ini tidak lain ialah untuk melatih ya, meminta untuk mental kita. Bagaimana jalannya lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini di surah Al-Fatihah. Ya, jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Bagaimana kenikmat orang yang diberikan oleh Allah itu? Ya, yaitu apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu di surah An-Nisa ayat 69. Ya, siapa yang taat kepada Allah ya dan Rasulnya, maka apa? Allah ya mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Yaitu para nabi, ya, para sahabatnya nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh inilah yang paling pantas dijadikan teman. Ya. Ini barangkali mental kita ini perlu dengan orang-orang yang bermental baja, ya, bermental kebaikan, mendekatkan diri pada agama. Itu nggak bisa sendirian. Jadi tidak mesti harus datang kepada psikolog, ya, atau ini kecuali kalau antum memang sakit, gitu. Ada orang yang terlalu ditumbuhi dengan keraguan-raguan saja. Itu sebenarnya kumpul saja dengan orang-orang soleh. Sebagaimana hasbuna ulaika rafiqa. Antum dekat saja sana. Makanya juga teman-teman ya di dalam pengajian juga ini. Jadi jangan sampai ada kadang-kadang orang-orang yang ya suka seperti ini sering jadikan mainan sama teman-temannya. Ya, digojlok, dibully, ya. Ini teman-teman sekalian, jangan sampai seperti itu. Ya, akhirnya dia membuat dia minder, dia membuat dia tidak nyaman. Ya, dia membuat ini. Nah, ini juga harus mental tuh harus dibangun juga. Harus dibangun kita, ya, barangkali ada antum sebagai guru, ya, sebagai orang tua tuh harus merangkul anak kita itu. Ya, merangkul anak-anak kita, jangan kemudian mentalnya sampai ini. Mohon maaf ini, ya, mohon maaf sekali, mudah-mudahan ini. Makanya kenapa kalau ada prahara rumah tangga, anak selalu ya menasihati ya, kepada ayah dan ibu, kepada suami dan istri ini, antum perhatikan keturunan antum. Ya, perhatikan keturunan anak-anaknya, ya, anak cucunya itu. Ini yang nanti akhirnya apa? Mentalnya bakal rusak gara-gara ego daripada orang tua. Ini sering sekali terjadi seperti itu. Sehingga kasihan anak-anaknya tumbuh ya dengan gangguan mental. Naudzubillah min dzalik. Dia karena dia melihat orang tuanya sering bertengkar. Dia akhirnya ketakutan. Jadi ada kebencian. Konsentrasi juga jadi ya, dan hilang konsentrasi. Kasihan anak-anaknya, jadi anak-anaknya minder. Antum yang membentuk itu. Keluarga itu ya, bentuk coba ya harus canda nih. Kadang-kadang muka kita bisa juga ya senyum itu kayak emoji itu kan. Coba jadi senyum kadang-kadang. Jangan sampai juga antum menjadi orang yang ditakuti. Ya, ini yang akan merusak mental kadang-kadang. Dan itu enggak butuh psikiater. Enggak butuh. Mohon maaf ya.
yang profesinya psikopater jangan juga tersinggung juga dengan ucapan seperti ini. Jadi kita semuanya harus juga bangun keluarga kita. Harus ada. Ya, makanya ketika ada anak kita yang aneh-aneh, jangan kemudian dibiarkan. Kenapa? Dirangkul di ini. Anak kita tuh dibangunkan keyakinan. Anak kita penakut misalnya, apa yang ditakuti? Harus dibangun itu. Ya, Allah kadang-kadang ya didikan orang tua dulu tuh masya Allah. Anak kalau pulang nangis disuruh balik. Ngapain nangis? Siapa yang mukul? Pukul juga dia. Begitu. Aduh, sampai akhirnya apa? Sampai waktu itu, jadi kita mental terhadap anak masih kecil. Mungkin sepake ini. Masih kecil seperti itu orang tua mendidik anak. Nggak boleh nangis. Nangis itu hanya karena mungkin melakukan dosa atau kesalahan. Tapi kalau sama ini, tidak boleh nangis. Jadi ini mental harus dibangun. Masya Allah. Nggak boleh kemudian nakut-nakuti anak-anak. Ada jin. Itu apa ya jin? Maki jinnya. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian nah itu jadi akhirnya penakut kesana kemari. Ya. Nah ini teman-teman itu kita nih. Kalau sudah terlatih seperti itu, nanti insya Allah akan terbiasa. Kita kemanapun tidak akan takut. Ya. Mentalnya. Ya gitu. Jadi biasanya kita binatang buas, misalnya apa namanya anjing, mungkin lah wajar lah kalau ada anjing galak gitu. Tapi sekarang karena mesti dari rumah itu, karena tetangga itu ada ini, karena selalu bawa kayu. Ya, kalau ya anjing itu. Anjing tak lempar sama anak. Karena sengaja kadang-kadang anak lempar pintunya tetangga tuh, biar tahu dia nih. Nggak kena anjingnya, kena kepala inti bilang gitu. Itu ini ya, jadi kasih pelajaran juga. Ya, anjing harus dijaga. Iya, kalau nggak bisa diajak berantem anjing, ajak berantem tetangga kita. Itu. Makanya dia harus begitu. Harus jadi tumbuhkan keberanian pada diri anak kita. Jangan dijatuhkan mental anak kita itu. Iya. Anak kok punya murid, nggak boleh nanti takut-takut jadi orang. Cari. Itu harus berani. Gitu ininya. Jadi jangan sampai takut mental kita. Makanya kenapa itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya anak 31 ya Mas. 31. Ya. 17 laki-laki, 14 perempuan. Ini muridnya Sa'ad bin Abi Waqqas seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Sa'ad bin Abi Waqqas kan diajarkan oleh Rasulullah SAW 4 doa saja. Dan itu ketika mengajarkan anak-anaknya, itu seperti seorang guru mengajarkan baca tulis. Artinya apa? 31 anaknya harus hafal tuh doa itu. Ini mental nih Mas. Apa itu doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Dalam satu riwayat minal jubni wal bukhli. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung pada Engkau dari sifat pengecut. Sifat pengecut dan bakhil. Itu anaknya dermawan semua anaknya. Dalam satu riwayat itu. Wa a'udzubika an uradda ila ardilil umuri. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari umur yang terburuk. Umur yang terburuk itu bisa waktu pikun nanti. Mudah-mudahan kita jangan sampai pikun kita. Ya, pikun itu bikin susah orang sekitarnya. Sudah makan bilang belum makan, itu susah tuh orang. Nah itu ini ya. Atau ardalil umur yang terendah yang barangkali kita dulu, na'udzubillah min dzalik ya, pernah melakukan perbuatan dosa yang bergelimang dosa nih. Kita jangan sampai ya Allah jangan sampai Engkau kembalikan aku dulu nih. Sekarang sudah hijrah ya Allah. Nah, itu ini ya. Kemudian wa'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah ya Tuhan kami aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya dunia macam-macam, godaan macam-macam ini. Ini juga sebagai godaan mental ini. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari sisa kubur. Nah, ini juga perlu doa. Ya usah datang kayak gitu. Antum tumbuhkan mental ini, banyaklah berdoa kepada Allah. Nah itu insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Jazakallah khairan. Memang kalau biasanya ke psikiater ya rata-rata kan pasti tidak jauh dari pengobatan. Dan obat yang sering terjadi yang anak ketahui pun juga sifatnya adalah anti cemas. Ya anti cemas, anti depresan, seperti itu aja. Membuat penenang saja Ustaz. Sifatnya hanya penenang sementara. Akhirnya nanti
ada sifatnya dia kecanduan pada saat tidak menggunakan Betul. obat tersebut, akhirnya dia Ya. merasa kalut dan keraguan muncul kembali kan. Jadi akhirnya sangat tergantung dengan Obat. obat seperti itu. Memang masya Allah. Ya lebih bagus dengan saran seperti tadi berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian banyak mendengarkan berzikir, nasihat-nasihat. ala Betul. ala bidzikri Tatma'innul tatminal qulub. qulub, ya kan? Betul. Iya. Ustaz. Itu kan sebenarnya hati kita tuh tenang. Makanya Baik, Ustaz. jangan lupa itu zikir-zikir Baik. pagi dan petang itu insyaallah. Baik. Tapi Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi, kita cukupkan di sini atau kita nanti gunakan pada saat pertemuan berikutnya Ustaz? Oh, terserah tuh. Panjang apa ini? Pendek sih Ustaz, pertanyaannya terkait ini tadi mengenai anak angkat kan gitu. Jadi mengetahui bahwa si penanya ini antara dia dengan anak angkat memang bukan mahram, tetapi dia menyebutkan bahwa saling menyayangi, perhatian, saling mendoakan dan saling memberi. Apakah hal itu diperbolehkan seperti itu? Barakallahu fiik nih. Ini tentang namanya tabanna ya. Jadi anak angkat itu kalau bisa kita nih, misalnya ini suami dan istri. Suami istri. Kalau misalnya, jadi yang diperkitakan tuh kalau mengambil anak angkat itu, yaitu bagaimana kalau seandainya besar itu menjadi mahram. Ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Ya bagaimana kita itu anak itu jadi mahramnya. Misal, itu kalau kita ngambil anak, itu anak daripada saudara kita misalnya. Anak daripada saudara kita. Kalau mengambil anak perempuan, misalnya ngambil anak perempuan, berarti anak dari bawaannya saudaranya suami. Anak ponakannya perempuannya suami. Ya, saudaranya suami. Sehingga kalau besar jadi mahramnya suami juga, dia tidak boleh kan ngawini. Kalau anak laki, ya misalnya kita mau ambil anak laki, yaitu dari keponakan istri. Mahramnya istri. Jadi mahramnya istri. Jadi dari jauh hari sudah dipersiapkan gitu. Sehingga tidak membingungkan ketika kalau sudah dewasa seperti ini. Ya kalau sudah dewasa seperti ini kan susah jadinya. Nah, inilah maka ada memang solusi sekarang ini yang menurut Ana nih penemuan baru yaitu menyusui. Iya, dengan menyusui. Ya, menyusui. Misalnya dia anak laki-laki, dia berusaha untuk mengeluarkan susunya. Sekarang ada alat dan yang tidak punya anak pun bisa menyusui dia. Dengan susu itu dia akhirnya nanti kemudian jadi sebagai anak susu. Saudara persusuan. Ya, saudara persusuan. Seperti Rasulullah SAW kepada Suwaibah, ibunya ibu susunya. Halimatu Sa'diyah adalah ibu susunya. Jadi mahramnya. Ya, jadi mahramnya Rasulullah jadinya. Nah, seperti itu ini Allahu a'lam. Jadi maka kalau kita katakan saling mendoakan, saling menyayangi, tidak apa-apa. Harus menjaga ininya. Ya karena dia bukan mahramnya. Karena dia kan sudah menyadari dari awal karena sudah bukan mahram gitu ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan satu lagi terkait dengan sholat tahajud, apakah sama dengan sholat tarawih Ustaz? Barakallahu fiik. Sholat tahajud ya, dia sebenarnya sama saja dengan sholat tarawih. Ya, sholatul laili wan nahari matna kan itu. Jadi sholat tahajud ya kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Tarawih itu penamaannya baru ada di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena dengan istilah istirahat seperti itu. Jadi sama sholat lail dengan sholat tahajud, sholat tarawih itu sama. Cuma bedanya sholat tarawih itu di bulan Ramadan itu aja. Barakallahu fiik. Insyaallah sudah cukup larut juga dan pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul juga alhamdulillah sudah kami semua jawab oleh Ustadz dengan Ustadz Fauzi Basultana LCMPDI hafizallahu taala. Dan semoga apa yang antum tanyakan semua tadi, sahabat-sahabat penanya dari fans Bali Mengaji, insya Allah semoga semakin menambah wawasan kita dalam keislaman kita dan membuat kita lebih barokah lagi kehidupan kita nantinya insya Allah. Dan ana tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.